Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah pemodelan sistem yang diampu oleh Bapak Muhammad Rian Permana STMT. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Imran Rosyadi, kemudian Muhammad Rifki Nur Yusuf, Mahendra Refli Saputra, dan yang terakhir Nata Wijaya Kusuma. Untuk studi kasusnya, di tahun 2022, suatu kota memiliki populasi sebesar 5 juta orang, dengan tingkat kelahiran sebesar 3% setiap tahunnya, dan tingkat kematiannya 2% setiap tahunnya. Dan memiliki rata-rata tingkat konsumsi beras sebesar 0,02 ton per individu per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah memiliki lahan padi sebesar 7.000 hektar, yang memiliki tingkat perluasan lahan 1% setiap tahunnya dan memiliki tingkat konversi lahan menjadi ditanami tanaman lain sebesar 4% per tahunnya. Dari 7.000 hektar lahan yang dimiliki, hanya 65% saja lahan yang memiliki produktivitas untuk dipanen setiap tahunnya dan menghasilkan produktivitas panen sebesar 25 ton per hektarnya. Maka, berapakah ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi setiap tahunnya? Dan apakah produktivitas panen beras setiap tahunnya mampu memenuhi kebutuhan populasi di tahun 2030? Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rifki Nuri Yusuf. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Imron. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada modeling dari sistem dinamik ya, sistem dinamisnya dari permasalahan yang sebelumnya sudah dijelaskan dan dipertanyakan oleh Saudara Imron Rosyadi. Pada gambar di atas ini menunjukkan penggambaran sistem ya dari permasalahan yang ada pada ketersediaan beras yang dipengaruhi dari produksi beras dan kebutuhan beras. Nah, yang mempengaruhi dari luas produksi beras ini yaitu dari luas panen padi ya dari sini, dan luas panen padi ini juga dipengaruhi dari luas dari tanam padi. Untuk ketersediaan beras ini dipengaruhi juga dari produksi beras dan juga dipengaruhi oleh kebutuhan beras. Sedangkan kebutuhan beras yang ada itu dipengaruhi atau dibutuhkan dari populasi. Oke, selanjutnya kita akan melihat tabel forecastingnya dari tahun 2022 dan 2030 sesuai dengan yang dipertanyakan dari yang sebelumnya ya. Di sini ada di tahun 2022 luas tanam padi itu ada 7.000 hektar dan luas panennya itu ada 4.550 hektar. Sedangkan pada produksi berasnya pada periodenya itu ada 113.750 ton dan kebutuhan berasnya 100.000 ton dan ketersediaan berasnya 13.750 ton dan populasinya ada 5 juta orang. Nah, pada tahun 2022 ada di sini ya. Nah, luas tanam padi itu di tahun 2030 itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan yang sebelumnya 7.000 hektar di tahun 2030 menjadi 5.506 hektar. Begitupun pada luas panen padi juga mengalami penurunan setiap hektarnya. Jadi ketika luas tanam padi menurun, maka luas panen pun menurun ya. Yang sebelumnya 4.000 di tahun 2022, 4.550, maka di tahun 2030 juga menurun jadi 359. Dan ya, pada produksi beras di tahun 2022 ada 113.750, sedangkan kebutuhan berasnya itu 1.000 ton ya, 100.000 ton. Dan ketersediaan berasnya itu cadangan dari tahun sebelumnya, tahun 2021 itu ada 13.750 ton. Yang artinya di tahun 2022 ini kebutuhan beras ini tercukupi ya, karena di tahun itu produksi berasnya melebihi dari 100.000 ton ya. Atau produksi berasnya itu 113. Tapi yang jadi pertanyaannya di tahun 2030 itu kebutuhan berasnya semakin meningkat yaitu di angka 108.329 ton, sedangkan produksi berasnya itu tidak mencukupi dari angka kebutuhan beras tersebut dan juga ketersediaan berasnya itu sudah minus ya, jadi tidak ada ketersediaan beras yang ada di gudang. Artinya pada tahun 2030
kebutuhan beras untuk populasi yang ada yaitu sekitar 5.416.000 itu tidak tercukupi. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya ya. Slide selanjutnya ini grafik hubungan ketersediaan beras ya dan populasi. Ini grafiknya di ketersediaannya. Jadi populasinya di tahun pertama itu di tahun 2022 itu 5 juta orang ya, dan di tahun terakhir itu sekitar 5.400.000 orang. Dan ketersediaan berasnya juga semakin meningkat ya dari semakin menurun gitu tuh. Jadi dari yang sebelumnya itu di angka 13.000 ton ya, sebelum 13.000 ton itu semakin menurun ya, jadi minus gitu. Jadi cadangan berasnya itu semakin berkurang. Baiklah, mungkin itu aja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Nata Wijaya Kusuma. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Saudara Rifki. Akan saya lanjutkan. Berikut adalah grafik perbandingan tingkat produksi beras dan kebutuhan beras, di mana garis yang berwarna merah melambangkan tingkat produksi beras yang semakin lama semakin menurun, yang awalnya menyentuh angka 113.000 ton di tahun 2022, turun hingga angka 89.000 ton di tahun 2030. Sedangkan garis yang berwarna hijau adalah garis kebutuhan beras, di mana kebutuhan beras meningkat, yang awalnya 100.000 ton di tahun 2022 meningkat hingga 108.000 ton di tahun 2030. Untuk slide berikutnya ada grafik tingkat kebutuhan beras terhadap populasi, di mana kebutuhan beras meningkat seiring dengan bertumbuhnya populasi, di mana awalnya 100.000 ton meningkat hingga 108.000 ton seiring dengan pertumbuhan populasi yang awalnya 5 juta hingga menjadi 5.400.000. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Mahendra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Nata Wijaya. Nah, di sini dapat disimpulkan dari hasil simulasi yang dilakukan di software PowerSim, didapatkan bahwa setiap tahun luas tanam padi mengalami penurunan yang sebelumnya 7.000 hektar menyusut menjadi 5.500 hektar. Dan hal ini berakibatkan pada luas padi yang didapat dipanen yang mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Juga mempengaruhi produksi beras dari tahun ke tahun dan juga mengalami penurunan terus-menerus. Sedangkan populasi di kota tersebut bertambah setiap tahunnya. Dari puncaknya pada tahun 2030, populasi di kota tersebut adalah 5.400.000 orang dengan kebutuhan beras sebesar 108 ton. Dari perbandingan terbalik dengan produksi beras yang menurun ke angka 89.000 ton. Dan kekurangan beras ini juga tidak dapat ditutupi dengan ketersediaan beras di tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2030, kota tersebut mengalami kekurangan pasokan beras sebesar 10.000 ton. Untuk selanjutnya di sini terdapat solusi. Pemerintah daerah kota tersebut terus mengurangi konversi lahan yang sebelumnya sebesar 4% per tahun menjadi 3% per tahun, dan juga meningkatkan perluasan lahan yang sebelumnya 1% menjadi 2% per tahun. Di sini terdapat tabel yang dimana hasilnya seperti yang dimana hasilnya produksi beras tahun 2030 sebesar 105 ton dapat memenuhi kebutuhan beras sebesar 108 ton, walaupun harus di-cover dengan ketersediaan beras di tahun 2029. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan, karena kesempurnaan hanya judul lagu milik Rizky Febian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like.